Cuman gue sekarang penasarannya tadi ketika lo ceritain lo banyak proyek kan, Coki pun juga. Cara ngebagi waktunya gimana Tir? Kalau sekarang sih udah mulai gue yang diprioritasin yang mana gitu yang mana gue bagi. Kalau sekarang sih gue jalanin Morfem sama 11-12. Coki gimana Cok? Pernah ngalamin yang sama, hari itu netral sama Dead Squad. Netralnya di Warung Buncit. Oke. Sore. Nah, sore. Hari biasa Dead apa Squad weekend? Surabaya. Buset deh. Gue dateng langsung naik panggung. Tapi berarti tipsnya apa untuk ngebagi waktunya? Apakah emang lo schedulingnya emang Harus scheduling sih. passion atau goals lo dengan punya banyak project ini berarti apa Tir? Salah satu sih koneksi sih sebenarnya. Kayak gue ngelola uang kas band, terus band yang kecil terus punya merchandise laku kan. Ya. Akhirnya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, sekalian tour gitu kan. Gue jualan merchandise habis mulu kayaknya. Gak bisa Jalan-jalan. Cuman dong gak bisa. Super Friends, balik lagi di Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Kali ini tamu gue ada dua. Dua-duanya adalah seorang musisi, seorang multi instrumentalis juga. Tapi yang sekarang satunya lagi udah jadi DJ. Gila. Coki Boleh Meyer di samping kiri gue. Dan juga Tir Saputra di sebelah kanan gue. Nah, Halo Super Friends. DJ Coki, gimana kabarnya? Gini-gini aja. Racunan makanan. Tapi yang penting sehat lah ya. Sehat, Ya kan? alhamdulillah sehat. Tir, aman Tir? Aman. Aman ya? Sehat. Ini kan lu berdua proyekannya banyak ya. Lebih dari satu, lebih dari dua gitu bahkan. Yang sekarang lagi dijalanin mungkin kasih tau Super Friends. Apa aja Tir? Morfem, Ya. 11-12, terus ada Grand Cats, ada Zaf. Grand Cats nih lo sama istri ya katanya? Iya, sama Oke. istri gue. Terus ada Hong, ada Rejected Kids. Itu Banyak. sih. Iya. Sama Total kan- Jerks juga. Tadi lu ngasih tahu kita ada project banyak banget Cok. Ada project solonya Petir yang tadi gua baru pertama kali dengerin dan backstory-nya adalah proyekan solo ini lo bikin ketika waktu itu lagi Covid. Iya betul. Iya kan? Iya. Apa namanya? Bakar Duka. Bakar Duka. Iya. Jadi waktu itu kan gue kena layoff. Terus bokap gue meninggal. Kayak bingung gue mesti ngapain Ngapain ya. Stres gitu kan. Nggak ngapa-ngapain jadi gila ini gue. Iya. Akhirnya gue megang gitar bikin lagu. Akhirnya jadilah Bakar Duka. Bakar Duka yang sampai sekarang belum pernah manggung. Belum. Akan nggak? Enggak sih kayaknya. Tapi materinya itu dulu yang direkam ada 4 kan. Baru dikeluarin 2. Karena post rock. Jadi satu lagu 9 menit gitu. Buset. Shock. Itu enak kalau misalkan diputar di radio penyiarnya bisa makan, bisa sebat, bisa bokeh Itu dulu kayaknya aman tuh. Itu kayak playlist yang tengah malam gitu. Tapi bisa jadi itu tuh short movie tuh. Oh iya. Scoring gitu. Scoring gitu bisa. Coba digas. Siapa tahu mungkin ada Super Friends yang mau bikin film bisa Super nih, Friends Petir. langsung petir. Lu kalau lu apa aja Cok? Sekarang DJ DJ. lagi mau ngeluarin udah EP-nya mau keluar sama label Jepang. Mantap. Label Jepangnya House Tribe, dapat dari Fikri sih itu label Jepangnya. Oke. Jadi gue bikin 2 lagu, abis itu bagus bikinin remixnya. Terus Seven Indra 7 nge-remix juga, jadi dibikin EP lah sama si House Tribe 4 lagu. Tanggal 6 bulan depan sih harusnya udah rilis di Oke. di Traxsource pertamanya, karena apa namanya DJ Pool yang apa istilahnya ya, yang kerja sama House Tribe di situ kayaknya apa namanya istilahnya gue lupa dah. Eksklusif. Eksklusif. Oke. Iya. Jadi ketika episode ini direkam bulan depan keluar nih ya. Alhamdulillah. Semoga Pasti, lancar. Iya. Itu kan yang perdijiannya. Iya. Band-bandannya Cok. Band-bandannya masih sama Daniel 2. Terus sama Entrol. Terus gue lagi ada bikin satu project lagi sih. Tapi belum lah. Solo lu? Iya, tadinya kan itu Sunyoto Iya. dulu. Cuma gue sebenarnya bukannya nggak mau nerusin, cuman tapi banyak hal yang bikin gue sedih si Sunyoto itu. Kenapa? Drummer Sunyoto itu kan meninggal. Oh, oke. Ada kelainan jantung. Terus untuk nyari pengganti tuh bukannya nggak segampang itu ternyata. Maksudnya yang sama vibe-nya Ya. gitu. Yang jago banyak lah. Iya betul. Jago-jago gitu kan. Cuman hari itu kan tetap gue
pengen vibe-nya ngeband gitu bertiga tapi ngeband. Terus nggak tahu nih Marioto kapan keluarnya, kan yang pertama Sunyoto, yang kedua Marioto. Jawir semua nih namanya ya. Pokoknya harus meletek gitu Iya, ujungnya. iya. Akhirnya gue mau bikin ada project lain dulu lah sebelum ini, lagi digodok nih, baru mau masuk 2 lagu tapi belum bisa gue spill Oke. isinya kayak apa dan Spill bahasanya sekarang Coki gokil ya. gue tumpahin. Gen Z banget. Spill. Berarti kan secara producingnya lo masih aktif banget Cok, ya kan? Gue justru seneng di Produksinya gue seneng diproduce, gue seneng bikin apapun lah. Misalnya kayak kemarin tiba-tiba ada si siapa Aci, yang komedian Aci. Oh iya Aci. Om Cok bikinin ini dong single, ayo. Terus si VOB juga, ayo. Ada beberapa sih, cuman ya belum. Gue tuh justru pengen ngejar bikin hits sih, sejujurnya pengen produksi bikin hits. Oh. Jadi gue pengen produce terus sampai dapat hits. Nanti kalau dapat hits lagi bikin. Jadi gue lebih ke situ sekarang. Oke. Baru habis itu pensiun tuh ya. Hits 5 lagi lah habis itu pensiun ya. Kalau di luar negeri. Iya. Bener. Kalau di sini tidak seindah gua mesti ekspektasi kalau di ya. Indonesia itu Super Friends selain bikin hits harus rajin pesugihan. Baru lo kaya. Pantesan Coki kalau tiap malam Jumat tuh makan di rumah ayam cemani tuh, ayam yang hitam. Gua punya 4 biji, jangan sedih. Persiapan deh. Iya. Kalau lo Tir, dengan banyaknya proyekan lo sekarang, band lo sekarang, kalau kita tarik mundur nih, kita flashback ke awal lo perjalanan lo ngeband. Mungkin dari waktu pas era-era sekolah yang lo mungkin gak akan menyangka 10-20 tahun kemudian lo jadi kayak sekarang yang emang mungkin main activity lo adalah bermusik gitu. Perjalanan lo seperti apa? Awalnya banget tuh ditarik mundur jauh banget sih, tahun 97 kayaknya. Itu gue masih umur 9 gitu. Nah jadi gue tinggal di salah satu perkampungan area Tangerang Selatan deh. Oke. Gitu. Wah Nah, itu tahun di situ, segitu Tangsel mah rawa-rawa tuh ya. Iya masih kayak gitu ya. Masih. Gila, Pokoknya iya. itu tempat Tahun balap, segitu. tempat balap kuda masih. Asli, buayanya banyak. Jam 6 masih banyak embun lah. Wih, iya. Sekarang juga ya rasanya kayak embun sih, tapi dihirup polusi ya. Iya, campur-campur. Iya. Nah, jadi kebetulan senior di tempat gue itu pada main musik kan. Akhirnya gue ngeliat-ngeliat, wah ini seru juga nih kayaknya. Senior tuh gue. as in umur berapa? Kan lu umur 9 nih. Gue umur 9, mungkin 12, mereka 20-an lah. Oh, 20-an ya. Tetap jauh banget juga sih bedanya. Iya. Iya, pada main musik gitu. Terus gue kayak ngeliat, seru nih kayaknya nih kalau bisa main alat musik. Akhirnya gue, karena gue newbie ya waktu itu. Gue pilih bass. Siapa yang enggak umur 9 tahun? Masih SD juga. Iya. Kayaknya kelas 4 SD itu. Iya, akhirnya gue main bass di situ. Sekolah berarti? Enggak. Itu gue Sendiri aja? otodidak. Karena bokap gue juga pemain gitar. Kebetulan. Terus dia kolektor rilisan fisik juga. Oke. Kaset tape, vinyl gitu-gitu. Ya. Ya gue lumayan banyak pengaruh dari bokap lah. Kan kalau sekarang misalnya ya dengan generasi Gen Z dengan internet sekarang, ketika otodidak kan mungkin bisa lihat YouTube. YouTube, Nah iya. kalau dulu, lu waktu itu lu gimana otodidaknya? Itu gue ingat banget pertama kali ngulik lagu. Nih gue bukan ngejilat ya. Netral walah. Wah. Karena itu menurut gue gampang gitu. Iya. Kayak, oh, ini nih kayak ini. Terus setelah itu. Ngapalin liriknya aja yang susah ya. Iya. Alias cuma gitu doang. Iya. Bagus lu Gus. Pucat sedih serang gitu-gitu. Ya itu gue bukan ngejilat. Tapi PPS, itu salah satu lagu yang pertama gue belajar. Nempel alat banget musik. juga ya. Iya, PPS enak sih. Gue Iya, juga iya. nempel PPS. Kayak chordnya kan cuma 3 kunci gitu. Terus sama. Iya. Terus video klipnya juga main blown banget kan. Yang di hutan tuh. Iya. Jalur Gua masih ingat Tebet. banget. Oh dia Tebet itu. Jalur ya. Jalur Tebet doang, anak Tebet doang. Anak Tebet doang zaman dulu yang tahu hutan Tebet nyebutnya jalur. Iya. Habis itu baru setelah bass lo mempelajari apa lagi? Karena kan sekarang lo yang nggak bisa justru lebih dikit dibandingin alat musik yang lo bisa. Nah setelah itu baru gue ngulik gitar. Oke. Itu tapi beberapa tahun kemudian setelah gue bisa lagu Betrayer Bendera Kuning. Wah gile ketahuan angkatannya juga nih. Iya, gitu. Justru fase-fase gue belajar alat musik tuh metal. Kebanyakan gitu. Kayak Tengkorak. Iya dan yang lo main Waktu itu tuh lagi ngebut juga ya. udah 9. Tapi banyak lokal ya ininya. Iya lokal. maksud gue, referensinya. referensinya. Karena di situ bisa dibilang tuh Om Cok referensinya emang lokal sih kalau waktu itu di
Pamulang itu. Oke. Kebanyakan. Iya. Terus gue bersyukurnya di tempat gue itu ada kayak pasar malam setiap Ramadan. Oke. Nah di situ gue kayak nemuin kaset-kaset bootleg, bajakan. Oh ya di lapak-lapak gitu ya. Nah gue banyak beli kaset tuh. Jadi bokap gue tuh ajak gue ke situ, tuh pilih tuh mau beli kaset apa. Habis beli kaset kita tong setan ya nak. Iya betul. Ya habis beli kaset main-main MIDI puter kan. Akhirnya gue inget banget gue beli kaset Sex Pistol. Di situ. Iya yang tulisannya Kiss Me gitu. Iya. Terus gue beli Iron Maiden. Itu karena apa? Gambarnya aja. Oh. Itu pure karena gambarnya. Dan Nirvana berarti yang Nevermind, Bleach. Oke. Itu termasuk komplit sih kaset bajakannya tuh. Kayak semua album tapi gitu bootleg banyak. semua itu? Bootleg semua itu. Karena waktu itu yang ada memang itu bootleg ya. Memang itu yang Dan, ada. Tapi dari dulu pun berarti emang lu udah dengerin banyak genre musik sebenarnya ya. Bisa dibilang iya sih. Maksudnya kan sekarang band lo kan musiknya juga macam-macam nih. Iya. Dari dulu ternyata emang lo udah doyan banyak genre lah. Bukan yang misalkan spesifik metal tok. Enggak. Kalau kan lo tadi iya. Betrayer segala macam, Iya, tengkorak gitu-gitu kan. Iya. Oke. Tapi top 40 Indonesia itu salah satu yang nempel kan. Karena kayak Padi, Sheila Seven pada waktu itu kan slang gitu. Dan itu kan kita lihat di TV hampir setiap hari itu video klipnya. Jadi ya band-band itu juga yang bikin gue tambah belajar gitar gitu. Cuma gue setengah-setengah sih belajarnya sebenarnya gitu. Akhirnya drum dan lain-lainnya lagi? Itu kepentok temen main gue kalau mau bikin band itu. Yang kosong yang mana? Iya. Nggak ada yang zaman dulu banget tuh. Iya benar-benar kan. Wah nggak ada pemain drum nih. Terus gue belajar. Bisa gitu. Tapi belajarnya itu pada saat itu di studio juga? Di studio. Iya banyak yang begitu tapi juga itu tuh. SMP lah. Iya. SMP. Baru akhirnya setelah lo mungkin kuliah yang emang mungkin udah agak serius gitu ngebandnya? SMA itu gue ketemu. Ini di gigs juga ya. Ketemu di gigs di Bulungan. Gue ketemu teman-teman gue di Rejected Kids. Nah dia ngeband kan dari SMP tuh 2004. Nah gue gabung di band itu. Akhirnya mulai serius yang recording proper lah. Yang pakai metronom. Gitu. Terus bikin guide dulu sebelum mulai gitu. Ya terus rilis CD juga proper. Pakai CD Pro. Pakai ya pokoknya proper banget di packaging yang oke gitu. Nah itu di Rejected Kids justru band pertama gue. Itu mainnya punk rock. Kayak NoFX, Noise for Name gitu-gitu. Oke. Tapi emang kayaknya kayak punk rock itu juga menjadi DNA yang lo bawa sampai sekarang juga mungkin ya. Maksudnya banyak referensi band-band punk rock, emo, melodic gitu yang lo bawa sampai sekarang kayaknya kan? Iya betul. Iya kan? Betul. Maksudnya kayak 11-12 pun ada referensi ke situ-situnya. Iya ada. Iya kan? Karena pas SMP itu kan kayak melodic punk rock gitu yang Blink. Itu kan kayak tren jadinya waktu itu kan. Nah itu yang nempel banget tuh di gue. Terus mainnya kan gampang tuh. Gak jelimet gitu. Cuma main chord. Nah gue gak tahu kenapa gue suka gitu. Iya. Nempel. Karena emang tumbuhnya di era itu. Iya di era gue itu. Iya dan waktu itu pun juga kayak gue ngerasa emang musik-musik itu yang gue tumbuh ketika dengan teman sekolah segala macam. Coki gimana Cok? Apanya? Lu perjalanan lu gue juga pengen tahu sih. Tiba-tiba belok kemari loh. Gitu. Gue juga pengen tahu dengan perjalanan karir lo dari dulu awalnya mungkin main musik atau ngeband yang iseng-iseng sampai udah jadi profesi gitu Cok. Sama gue kayak dia awal-awalnya dari orang tua juga. Cuman gue kan besar di keluarga Batak lah. Yang di setiap ujung kamar tuh pasti ada gitar. Tiap hari tuh mereka nyanyi. Yang satu di suara satu dapur, suara dua. Nyanyi apalah terserah dia nyanyi apa. Cuman suaranya udah jadi aja gitu. Bagus-bagus pasti tuh orang Batak kalau nyanyi. Kayaknya. Gak terbukti di lo soalnya kayaknya. Gue biasa aja. Terus ya dari situ nempel terus akhirnya kan karena banyak gitar di mana aja gitu. Terus gue mulai ngambil lah coba-coba gitu main dengerin. Gue inget dulu pertama Scorpion kalau gak salah deh. Terus neng coba. Tapi satu-satu notnya. Padahal dia kan dipetik. Gue coba ini notnya. Oh bisa main gitar juga lu ya kata om gue. Ya serah dah gue bilang penting gue pencet aja dulu. Terus sama dia juga di gang. Gue dulu rumah di gang. Ada abang-abangan main gitar. Udah mulai merapat kan. Lagunya apa tuh Cok inget ya? Lagunya gue gak tahu udah lupa. Cuman dia
main chord C, G, D gitu Oke. kan. Terus gue lihat wah hebat nih. Terus kalau udah bisa bar chord gitu katanya wah gila superhero banget. Oh, betul. Kalau udah bisa kunci main balok gitu, ya. Iya, bar chord gitu. Oh my lord. Gitu. Mulai akhirnya tapi gue begitu SMP malah bener-bener nggak tahu kenapa ya. Mungkin autis apa gimana gue nggak ngerti. Malah ke gitar tuh sangat amat Ngulik. masuk banget nih, kayak nggak ada hal lain di hidup gue selain main gitar. Oh. Terus dengerin apa ya karena di rumah dengerinnya Queen, Janis Joplin, nyokap gue terus macem-macem lah, sama lagu-lagu Aka lah, terus apa Sas ya zaman dulu, zaman mak gue, bapak gue gitu. Itu apa komputer terus di rumah, jadi kita kan otomatis ke apa namanya? Ke distrik ya. Iya ke Masuk lah ya. masuk ke, Iya, ke iya, doktrin iya. lah, Doktrin. ke doktrin harian bertahun-tahun. Akhirnya pas SMP tuh gue terus pengen main gitar. Akhirnya cari guru gitar. Ada lokal hero lah di Bogor. Oke, tapi panggil ke rumah gitu ya? Gue ke rumah dia. Oh, dulu. lo ke rumah dia, Gua oke. ke rumah- masih miskin. belum di Cipete ya? Belum. Itu juga minta diskon karena dia temennya sepupu Bokap. gue. Oh, oke. Harga ordal ya. 100.000 sebulan. Waduh, Tapi murah. Tapi kalau dulu mahal Ya nggak sih? 25.000 satu sesi. Iya, Ya lumayan lah 100.000 ya. sebulan. Lumayan, iya. Kalau mau double tinggal tambahin aja gue. Iya, iya. Terus? Malah tambah nyemplung, bukan dipikir orang tua gue, mungkin ya dikasih lah ekskul supaya mungkin sekolahnya jadi bagus gitu. Sekolahnya malah gue Berantakan? malah rusak. Iya, iya. Tapi di maksudnya secara pribadi gue di gitar ngerasa punya progres gitu loh. Apa pribadi gitu maju terus gue cari di situ terus ngulik kaset sampai beli berapa kali kan rusak kusut. Ulang play. Lama-lama di bagian itu kan mendem tuh kalau kaset. Kalau lo rewind terus. Wow. Pakai pulpen. Oh iya. Headnya. Iya benar. Itu sampai padahal mah udah rusak aja kasetnya. Belum tahu WD-40 sudah waktu Nggak itu ada, kita. iya. ngulik. Terus pas SMA tuh ininya gue, picknya gue udah nggak peduli, bener-bener nggak peduli. SMA kelas 1 gue inget banget. Gue ini kan nggak Super Friends jangan dicontoh ya. Ini gue mau pengalaman pribadi aja ya. Kelas 1 SMA selesai apa sih kalau baru masuk tuh istilahnya? Wisuda. Penataran, mos. Penataran. Penataran. Selesai penataran kan mulai sekolah biasa kan. Penatarannya gue gak pernah hadir. Karena gue ngulik gitar kan. Begitu apa namanya. Dan boleh sama orang tua ya? Untuk lo Dia belum tahu. Dia belum tahu. Oke. Gue cabut. Iya. Begitu sekolah terus ada gue rasa bener-bener mentok dan enek di dalam kelas tuh. Kayak yang udah Kapan kelarnya gurunya gini kan gitu. Bukan gimana ya maksudnya gini pengalaman pribadi aja. Itu Super Friends jangan dicontoh sekali lagi. Ini cerita lagi aja. ya. Terus gue yang kayaknya gue gak kesini deh gitu. Terus gue rapi-rapiin barang-barang gue masukin tas. Tuh guru duduk, gue berdiri, gue keluar. Keluar sekolah. Gurunya gini doang. Baru belum kelar tuh sekolah. Baru jam 9. Di gue tuh udah kayak yang udah enggak. Gue nggak masuk, di gue nggak masuk gitu loh. Bukan gue nggak mau kesini, arah gue nggak mau kesini. Minat gue gitu. nggak di sini lagi gitu ya. Gue keluar udah. Dari situ udah lah gue mulai cari-cari main malam justru gue. Oh. Cari main malam tuh main-main di kafe. Hari itu kan banyak tuh di Bogor kafe-kafe blues gitu. Gue mulai main-main di situ. Berarti lo emang udah ada band pada saat itu, Cok? Apa tuh datang aja dan... Ada anak-anak lah. Ada maksudnya anak-anak tongkrongan akhirnya ngeband. Oke. Terus ya campur-campuran gitu. Misalnya ini nih ada main di sini, ayo. Walaupun dibayar cuma nasi goreng sama bir doang. Jadi. Atau dengan es teh manis, gak apa-apa ya, biar kelihatannya bir aja ya. Tapi tadi berarti pertanyaan gue sekali lagi, orang tua pun juga ketika lo tadi main malam segala macam mengizinkan. Dia belum tahu. Oh balik lagi belum Ini tahu. berjalan 3 bulan. Terus tiba-tiba gue ceritanya belaga pulang sekolah nih. Oh. Jadi gue madol lah istilahnya, Iya, bolos gitu. Gue belaga pulang sekolah tapi bawa gitar. Gue gak bawa. Gak bawa buku gitu. Buku pun MBS, Music Book Selection dulu kan, MBS. Iya dah. Cherry Lane apa-apa gitu. Buku-buku transcribe kan zaman dulu kan bisa beli.
atau ngembat punya temen. Balik sekolah terus gue masuk ke rumah. Terus ada bapak gue tiba-tiba gak kerja kan. Mana aja lo? Waduh itu darah gue hilang semua dari kepala. Langsung pucet. Wah mati gue nih, kenapa lagi nih? Gue bilang, sini kamu. Terus pas gue masuk ke ruang tamu ada 2 orang gitu kayak guru sama siapa gitu. Kamu tahu gak ini siapa? Enggak tahu. Gak tahu. Gak tahu. Ini wali kelas sama kepala sekolah kamu katanya. Waduh. Hah? Kamu katanya udah gak masuk 3 bulan gini. Buset 3 bulan nih. Terus gue bilang, oh iya gak masuk. Iya lagi. Terus gue bilang, iya nih. Gue udah gak mau sekolah. Gue bilang gue pengennya main musik gini. Terus gue tinggalin aja. Cabut aja Gue deh. ngulik lagi di sebelah. Di kamar gue ngulik bener-bener gak maksudnya bener-bener gak hirau. Iya. Dia mau dibunuh kayak entarnya gitu kan. Ekstrim banget. Mau dipasung atau apa kan bisa dianggap masukan setan kali gue kan. Anak zaman dulu kan dipasung tuh kaki Gue main gitar sempet diusir lah gue dari rumah. Lu gak mau sekolah jangan tinggal sini. Udah gue pergi pagi. Ntar kalau bokap gak ada balik lagi. Kan ada nyokap makan dulu. Ntar malam bokap dulu mau yang balik. penting. Malam bokap mau balik cari Cabut teman. lagi. Gue tempat lu Tapi selama itu gue emang ngulik terus ngeband gitu aja terus. Sampai akhirnya gue sempet main malam di sekitar Pasar Minggu situlah. Sama ada teman-teman di Pasar Minggu. Ya main malam aja terus. Main blues rock gitu. Oke. Baru akhirnya Terus udah akhirnya ngeband lah ya. dapet ngeband yang ya top 40 dan lain-lain gitu. Sampai akhirnya sekarang ya. Sampai sekarang. Terus ketemu Drama, band pertama gua. Lo sama siapa waktu itu Cok? Drama itu juga sama Michael, sama Regi, sama... Dulu bandnya Rido pertama kali ada... Rido Slang? Pecahannya itulah. Oke. Terus sempat... Masih main top 40 juga begitu Rido berarti ya? Gue Pada masih, saat itu ya? kan ceritanya uang jajannya dari Iya situ. bener. Terus ketemu Bang Idang Rasidi almarhum. Cepet lama main sama dia 2 tahun. Terus ketemu Bass Jam habis itu. Habis Bass Jam ketemu Drama lagi, baru ketemu sama Eno. Terus Eno dengan santainya, lo ngapain salah band di situ di Bass Jam katanya. Mendingan lo sama gue aja, gue gak ada gitaris gitu katanya. Yang bener lo, iya ya udah ketemu bagus. Udah sampai sekarang. Sampai sekarang deh. Kan emang kayaknya lo dari dulu emang doyan main malam tadi lo bilang ya. Karena sekarang pun tadi seperti gue bilang di awal Super Friends. Coki lo seorang DJ Papa Beard. Papa Beard. Wush. Gimana Cok awalnya lo jadi tertarik sama per-DJ-an? Balian. Balian ini manajer ya, kebetulan ya. Yang dia manajerin banyak DJ juga kebetulan ya. Enggak gue selalu seneng sama musik elektronik sih. Oke. Bikin apa segala macam, cuman nggak pernah nyemplung. Mau gue mainin di depan orang-orang gitu. Sama ininya sama si DJ. DJ terus muncullah penasaran gue beli yang kecil kan. Ex-DJ. Apa controller? Controller. Umurnya berapa bulan Bal controller gue? 2 bulan. Terus gue minta beli yang gede. Nah, Balian Bal, gue beliin yang gede dong. Gue pengen. Ngerepotin aja lo kata Bali. Dari awal kayak bilang beli yang gede. Bener dia persis kayak lo ngomongnya gitu. Elah udah gue bilang beli yang gede aja dari awal. Terus barangnya susah lagi. Kan emang lagi susah barang impor kan ada itu kan. Yang ada aja dah, gue bilang yang ada apaan gitu. Akhirnya udah. Maksud gue biar gue kalau misalnya main ke klub gitu, gue seenggaknya punya bridging lah ya, bisa tahu pencetan. Gue senang pencetannya banyak. Iya. Wah bisa gini, efeknya bisa gini. Oh oke. Kata gue, enak bisa gini. Ayo main. Gitu. Ini buat super fans yang mungkin belum tahu atau mungkin belum pernah lihat Coki nge-DJ, musik yang lo bawakan apa sih Cok genre-nya? Tech house gue. Tech house. Oke. Yang BPM-nya sampai 170 katanya. Enggak sih. belum. Bisa jadi OTW sih. Udah kebusukan katanya umurnya kalau BPM 150 ke atas. Gue mentok 130-an sih. BPM masih lebih ke dance gitu. Itu pun juga udah cukup ngebut sih 130-an lah. Tergantung sih kalau emang kita ngebawainnya enak. Kalau gue kan newbie nih kan ngebawainnya enak. Terus transisinya enak. Pas ya. Itu gak kerasa.
BPM udah naik Udah tuh. naik, iya benar-benar. Tapi kalau kayak awal-awal kemarin gue karena ya namanya juga orang baru ya. Terus ketemu klub soundnya enak gitu. Gue gas. Gila. Orang masih 1, 2, 3 gue aja 1, 2, 7 besok aja. Besok juga libur. Cocok bawanya tech house gue mainin bass house biar bawa enak banget di rumah nggak bisa gini speaker gue kecil. Ini jangan-jangan petir juga udah tadi gitar, bass, drum. DJ juga mau lo rambah juga jangan-jangan itu. Belum. Enggak ya? Belum ya? Belum. Jangan bilang enggak. Yang kecil dulu yang kecil. Kalian punya coki aja. Tapi biasanya nagih sih. Iya kan. Kalau udah nyoba Udah sesuatu mulai. yang baru gitu. Iya. Cuman gue sekarang penasarannya tadi ketika lo ceritain lo banyak proyek kan, Coki pun juga. Cara ngebagi waktunya gimana, Tir? Nah itu sih. Lo ada bini Pertanyaan juga. yang bagus tuh. Iya pertanyaan Ya kan sangat maksudnya bagus. kalau misalkan lo umur say mungkin 20-an awal mungkin nggak bagi waktunya, udahlah. Sekarang kan lo ada tanggung jawab di rumah juga. Iya. Proyekan lo pun banyak dan gak ada yang setengah-setengah nih kayaknya. Iya. Ya kan? Gimana cara Tir? Jadi sebenarnya Super Friend jangan ditiru ya, punya band banyak. Nih tetap banyak disclaimer dari tadi ya. Kalau sekarang sih udah mulai gue yang diprioritasin yang mana gitu yang Yang udah mana gua tuh? bagi. Kalau sekarang sih gue jalanin Morfem sama 11-12. Oke, itu dua itu adalah Dua prioritas itu. nomor paling atas lah ibaratnya Iya, ya, sekarang ya. itu yang paling Oke. atas. Hmm. Terus kalau misalnya, Sorry gue potong, karena emang paling sering manggung kah atau gimana? iya betul, Iya ya. karena lagi paling banget Lagi sering-sering paling manggung, iya. Oke. Nah yang band gue yang lain tuh kalau gue nggak ada acara gitu, Hmm. terus suka ada kan gue tuh band-band gue yang lain kan masih main di gig-gig underground Iya. gitu kecil lah, gig-gig kecil. Ya mungkin bayaran juga ya ilah. Nggak seberapa Enggak, lah malah gitu. nggak ada Malah nggak bayarannya, ada, proyek ya. thank you aja. Nah. Tapi seneng sih, intens gitu, terus kayak apa ya, kayak keringetnya beda lah gitu. Iya. Tapi gue seneng-seneng aja Iya. gitu ngejalaninnya. Hmm. Nah itu kan suka ada yang dadakan ngajakin, nah Iya. itu gue bisa tuh kalau Oke. weekendnya. Kan keseringan acara tuh weekend kan. Betul. Iya. Berarti kalau misalnya ada, saya tadi gig yang kecil-kecil yang mungkin tadi secara bayaran juga nggak ada. Udah masuk duluan nih jadwalnya. Heeh. Tiba-tiba ada jadwal baru dari Morfem 11-12 masuk, atau Morfem Morfem. Masuk. Lu yang itu berarti lo tinggal apa? Iya. Yang penting waktu Pak. Iya. Kalau sekarang ya. Yang penting. Biar orang Iya. rumah juga happy Jadi lah ya. gue juga ada. Mau nggak pindahin jamnya pindahin. Gue main awal aja deh gitu. Gitu. Iya. tapi gue pernah kayak gitu sih. Heeh. Jadi gue manggung dulu sama Morfem, terus gue langsung balik cabut ke Tangerang manggung lagi. Nah, iya, jamnya Iya. berarti kan. Jamnya iya. di Pernah kayak atur-atur gitu. lah ya. Heeh. Oke. Tapi ya kalau ada bentrok kayak gitu, karena gue udah ada kesepakatan kan Mhm. sama Morfem dan 11-12 gitu. Ya mau Jadi gak gue mau lah harus ya. ikut mereka gitu. Oke. Coki gimana Cok? Pernah ngalamin yang sama. Hari itu netral sama Dead Squad. Netralnya di Warung Buncit Oke. sore. Nah, sore. Hari biasa Dead apa Squad weekend? teh Surabaya. Buset deh. Gue dateng langsung naik panggung. Jadi warung buncit sore nih. Abis itu lu kelar langsung ke airport. Langsung. Gokil. Nggak pakai bakbi bu. Langsung. Nyampe Nunggu Surabaya. sampai Surabaya. Begitu sampai langsung belakang panggung naik. Jreng. Langsung jreng gitu. Langsung jreng. Wah gila. Umur berapa tuh Cok? Masih segar sih. Iya. Kalau sekarang alo ada. Kalau sekarang nyerah dari pertama aja. Gue yang ini aja deket. Tapi berarti tipsnya apa untuk ngebagi waktunya? Apakah emang lo schedulingnya emang harus? Harus scheduling sih. Mau gak mau kalau misalnya nggak bisa misalnya kan Dadakan. kita kalau di zaman sekarang ngobrolnya sama kontrak ya. Ya. Kalau udah kontrak jadi scheduling lah. Maksudnya ada tawar menawarnya lah. Gue jam segini bisa nggak? Karena jam sekian gini. Kalau misalnya nggak bisa yang tempat satunya. Kalau nggak bisa dua-duanya berarti salah satu mesti Harus pilih. harus nyari apa namanya? Pengganti. Ya, oke. Nah, kalau tadi ngomongin prioritas, lo berarti prioritasnya sekarang adanya di mana Cok? Neutral tetap. Neutral tetap ya. Emang udah ada kesepakatan juga ya? Nggak ada sih anak-anak emang gitu nggak aja. Gue pikir ada. Nggak ada ya. Ini lebih ke Anak-anak kesepakatan gitu, lo antar kalau lo nggak mau ya udah. Iya. Hahaha aja. Iya. Enggak sih tapi ada. Ada ya. Sempet kebahas sih. Cuman ya balik ke masing-masing lah. Mau ngapa-ngapainnya juga bebas aja. Jadwal jadi kendala nggak ketika misalkan lu punya banyak project atau bahkan jadwal sebagai kendala tuh kayak sebagian kecil gue punya banyak kendala yang lebih gede misalnya. Ada nggak?
Waktu awal-awal netral sama Dead Squad, gue hampir lebih dari setengah tahun tuh gak ikutan main sama Dead Squad. Karena bentrok terus? Iya, kan awalnya kita bikin Dead Squad tuh kan band scene gitu ya ceritanya Nilai. Terus tiba-tiba banyak nih manggungnya. iya jadi band weekend. Ya udah gimana? Iya. Kecuali bareng mainnya. Ayo kalau misalnya agak jauh nih udah nggak mungkin, udah nyerah. Nggak mungkin. Nyerah. Karena waktu itu juga entrol juga lagi banyak. Tapi juga hari itu kayak gitu. Oh, kalau misalnya dia nggak bisa tabrakan sama backbone, ada stuntman-nya juga. Ya. Ada. Selain jadwal ada lagi nggak Cok kendalanya ketika lu punya banyak project? Jadwal keluarga sih ya. Nah itu tuh. orang rumah nih. Betul. Ya kan? Waduh. Kayaknya berat banget. Jadwal mah gak ada apa-apanya sama orang rumah nih. Hai mama. Akhirnya kompensasi ke merekanya gimana? Apakah jadinya lo weekdays jadi lebih sering? Karena kan mungkin manggung lebih sering weekend. Awal-awal pas yang rame-rame tuh pas abis nikah tuh hampir. Jadi abis nikah untung dapet honeymoon lah ya. Habis itu udah. Gak ada liburan lagi bareng berdua tuh ya? Selama 2 tahun pertama. Gak ada lagi tuh ya? Enggak, jadi ya ada lah gesekan-gesekan kecil lah ya. Friksi-friksi internal lah ya. Iya. Cuman ya akhirnya harus apa ini namanya? Kompromi. Bukan kompromi, harus decide lo maunya kayak gimana. Akhirnya ya gue decide untuk ya oke lah, bikin waktu lah. Iya. Tadi tuh kompensasinya berarti harus ada gitu kan. Iya, harus bikin waktu. Oke. Jadi kalau dia bilang minimal apa kalau bahasanya sekarang? Quality gue mau time. ikut-ikutan Quality lagi. time. Physical touch. Waktu dikit deh gak apa-apa, yang penting physical touch terus deh. Iya gitu. minimal inilah usahanya seenggaknya ada lah lo gitu. Jangan kayak lo meleng banget setan gitu. Kayaknya gue yakin setannya pakai urat banget tuh ya aslinya. Setan gitu. Lu gimana tuh? Kan belakang gak denger tapi nancep tuh jep banyak. Kayak di gini sama suku muscle. Ngomongnya kan dari belakang cuman tep Kena nih gue. Lu gimana Tir kendala? Kalau tadi kan jadwal pasti repot mah iya tapi mungkin masih bisa diakalin. Tapi dengan punya banyak project, apakah ada kendala-kendala lain selain jadwal? Ada sih. Nah, apa tuh? Ya drama-drama gitu pasti ada lah di dalam band gitu. Karena kan orangnya banyak kan. Ya. Terus dan rata-rata mungkin si personil band atau teman-teman band lo pun juga udah ada keluarga juga. Iya, tapi ya paling utama emang keluarga sih. Karena gue kan part time istilahnya, part time musician gue. Iya. Ya belum full time lah udah. bulan. Ya insya Allah. Lu berarti masih pengantor juga gitu? Iya, jadi gue Senin Jumat ngantor. Di bidang apa, Tir? Gue audio engineer. Oke, tapi masih berhubungan lah ya. Iya, masih berhubungan. Masih masuk. Bukan masih masuk, tiba-tiba iya. gue di kantor accounting gue auditor kan. Tapi dulu gue accountant. Oh gitu? Iya. Oh, tapi ya setelannya emang sekarang masuk Ada, lah ya. ada gue temen gitu. Ada. Fajar God bless Edane. Begitu juga. Bangkir kan dia. Oh iya. Tapi ya kadang-kadang ketika lo mungkin ngebandnya juga bukan yang bukan yang top 40 banget, yang dalam artian bukan yang jadi profesi utama, mungkin emang kerjaan sampingan atau justru musiknya jadi sampingan karena untuk menunjang kehidupan lo gitu kan. Iya betul. Iya, Paling gue ngakalinnya tuh kalau untuk keluarga itu karena gue Senin Jumat udah kerja kan, terus kerjanya juga kadang-kadang pulang malam terus gitu. Latihan juga hari biasa dong. Latihan hari biasa. Pulang kerja. Iya udah ngantuk-ngantuk kan tuh biasanya tuh kan. Bela-belain tuh. Iya. Udah ngantuk-ngantuk beler-beler. Karena pasti kan lu mikirnya sekalian masih di luar deh. Iya kayak gitu. Nah biasanya gue kalau Sabtu Minggu nggak ada acara gue di rumah aja. Oke. Kalau ada yang ngajakin, wih ayolah keluar nonton gig gini. Enggak. Gue di rumah aja dulu deh. Anak gue daripada tidur di sofa gue. Iya. Nyerahnya gitu aja sih. Nyerahnya Mendingan gue sama keluarga deh di rumah gitu. Nah kan lu udah tahu banyak kendalanya ya. Istilah kata tadi dari waktu, koordinasi sama orang rumah segala macem. Passion atau goals lo dengan punya banyak project ini berarti apa Tir? Salah satu sih koneksi sih sebenarnya. Jadi gue tuh banyak dapet pelajaran lah dari band-band ini. Kayak gue ngelola uang kas band, terus band yang kecil terus punya
merchandise laku kan. Iya. Akhirnya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, sekalian tour gitu kan. Itu kepuasan-kepuasan yang nggak bisa diukur juga sih Iya sebenarnya. betul, itu kan enggak Gue jualan merchandise habis mulu kayaknya. Gak bisa jalan-jalan ya. Cuan dong, gak bisa. Tapi tetap nggak jalan-jalan ya. Ini begitu ada hasil bagi rata ya. Iya. Nah, kalau di scene hardcore punk, let's say hardcore punk lah. Nah itu uangnya itu kita pakai untuk tour keluar. Oke. Nah dari situ kan kayak punya temen di negara lain gitu. Ya. Ya dari situ juga gue bisa dapat apa iya. ya kayak tempat tidur gratis lah kalau liburan sendiri gitu. Ya koneksi lah ya. Iya, Tadi koneksi, balik lagi ya. Networking ya. Networking itu iya, juga sih kayak gitu. Ya gue juga nggak tahu sih kenapa. Kalau kata nyokap gue nggak ada manfaatnya, kenapa masih dijalanin gitu. Terus ribet. Iya, kayak Baru gue mau ngomong rezeki anak soleh. Langsung dipatahin namanya dari awal. Tapi nyokap gue ngomong gitu kan, terus gue bilang, ya ini buat banyakin temen aja gitu. Nyokap lo pernah nonton lo manggung? Pernah. Sama band yang mana? 11-12. Yang paling friendly di kuping lah Iya. ya. Soalnya Jawaban lu ke nyokap lu sangat dewasa. Iya. Banyakin temen aja mah. iya benar. Karena di dunia ini juga temen tuh yang nolong kita juga man. Di pekerjaan. Iya benar-benar. Tapi emang Kalau gue enggak tuh jawabnya enggak. Udah langsung ngelawan duluan ya. gak tau kenapa gue nurut banget sama nyokap gue. Tadi kenapa? Sorry kepotong tadi. Lu mau ngomong apa tadi? Tapi emang apa ya? Kayak gue produksi kawas gitu Ya. jadi ngerti. Nah itu gara-gara Gara-gara ngeband. band-band itu. Dan karena Iya, punya beberapa band ya. Betul. Soalnya kan kalau misalkan kita urutin ya. Kalau misalkan secara genre pun kan beda-beda nih. Tadi kita Beda-beda. ngomongin di awal. 11-12 kan lebih yang melankolisnya ada. Iya, Lebih manis. Tadi pun nyokap lo denger nonton juga masih. Oh iya, Iya, Nak. Boleh. dengerin lagu gitu dia kan. suka juga kan. Iya. Coba nyokap lo diajak nonton Hong. Wah. Langsung gue Gue aja yang bukan keluarganya. Wah. Nyokap diajak nonton Hong sih. Gimana Itu ya? kayak gue pertama kali beli kaset Slipknot. Yang album pertama tuh. Gue beli pakai duit jajan gue. Terus gue Pasang di rumah. Jangan beli kaset yang aneh-aneh ya. Nyokap gue bilang, beli kaset Slang aja tuh baru rilis. Itu Slang 8, seinget gue deh. Slang 8, terus gue pulang bawa Slipknot. Ini lagu apa gitu, udah teriak-teriak kayak gitu. Lagu yang lu puter yang People Terus Equal gue Shit sambil lagi. gini-gini kan. Iya. Sambil gini-gini. Iya. Kesurupan kayaknya nih. Terus gue nyetel di speaker bokap gue yang gede banget kan tuh. Radio tape-nya. Gue setel kenceng-kenceng gitu. Wah, Itu nyokap lu berharap mati lampu sih saat itu juga tuh langsung sebenarnya. dicabut listriknya. Oh, kayak video klip Michael Jackson. Black or White, kayak video klip Michael Jackson Black or White tuh gokil. Asli, lagu setan jangan setel sini. Tapi kalau Tapi ngomongin ya. musik nih balik lagi nih Tir. Ya tadi tuh 11-12 beda, Hong gitu kan yang ngebut ya kan. Total Jerks juga. Iya. Kan lu pasti kan naro apa ya fokus dan pikiran lu kan banyak banget tuh yang mesti dipecah-pecah. Iya betul. Nah formula kreatif lu tuh gimana? Caranya gimana sih? Justru itu karena gue kebanyakan ide kadang-kadang. Jadi di otak gue suka tiba-tiba di motor tuh kan. Langsung gue rekam di pakai mulut gitu. Terus nanti gue ingetin. Oh ini buat band yang gitu. A nih, Iya, ini buat yang B gitu. nih. Iya betul. Oh. Akhirnya gue bikin band baru lagi. Buat nyalurin itu. Iya betul kayak gitu. Nah tadinya tuh iseng. Udah nih satu rilisan aja. Cukup lah. Gak taunya udah Terusan. sampai berapa tahun masih jalan. Udah 10 rilisan gitu-gitu lah. Berarti kebanyakan dari band-band yang lo punya memang secara songwriting lo paling banyak juga porsinya? Iya kalau di 11-12 enggak. Oke. Di situ gue porsinya kayak bantuin aransemen lah. Nah kalau di Hong, Cran Cats, Rejected Kids, band-band gue yang lain deh. Ya. Nah itu gue banyak yang emang ide dari gue gitu. Oke. Terus gue juga pernah kayak di Total Jerks itu gue rekaman berdua doang sama Bagas Encek. Bagas Encek. Dia kayak Itu juga gak kalah banyak tuh proyekannya. Iya betul. Nah jadi gue gak ngulik sama dia. Jadi gue ketemu di studio, nih gas kayak gini-gini gue direct. Oke. Udah jadi gitu. Oh. Kayak gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Gue juga pernah, gue sering banget ada project sama Bagas Encek. Ya. Ada namanya The Shankletons, itu main kayak Ramones. Oke. Gitu. Itu gue pernah datang ke studio, ada Bagas lagi duduk di studionya Oyop di upstairs. Ya. Lagi duduk, Gas lu ada acara gak? Gak ada nih Tir, gue di sini aja kayak nontonin lu rekaman. Isi drum aja Gas. Akhirnya isi drum 12 lagu, selesai.
Dan mungkin kayak prosesnya yang apa ya, mungkin bisa dibilang kayak effortlessnya itu yang akhirnya lo menikmati semua perjalanannya gitu kali ya. Betul, iya. Maksudnya ketika jadi beban kan biasanya juga gak usah deh gitu. Kan karena sebenarnya tuh buat stress heals gitu. Buat ngilangin stres di kantor butek banget gitu kan. Jadi makin banyak lagu tuh artinya lo makin stres? Makin banyak lagu. Enggak juga sih. Oh enggak juga. Kirain makin produktif makin stres. Kalau kreatifnya sih enggak. Gue enggak pernah nyesel apa yang gue bikin gitu. Enggak pernah nyesel sih gue. Lu Cok pernah juga kepikiran yang kayak di motor atau lagi di mana ngapain. Ini buat project gue yang A nih. Atau ini project gue yang B. Itu kan kayak eureka moment gitu kan. Ini nih gitu. Kalau musisi kayaknya pasti sih. Pasti ya. Pasti ada gitu-gitunya. Buat si gini nih. Ini kayak buat dia juga nih. Buat Dead Squad nih. Dulu enggak yang Daxol ini si Daniel nih bisa nih gini. Terus apa ya? Di mana aja sih? Di WC lah. Nah itu tuh. Lagi boker tuh inspirasi. Kan soalnya gokil ya. Kan sampai orang rumah, lu lama banget kamar mandi. Kan banyak urusannya, nggak cuma satu doang gitu. Bandnya banyak nih Bang ngomong-ngomong. Kepikiran ini apa segala macam ya. Kalau sekarang emang enak ada voice note gitu kan. Iya betul. Kalau zaman gue ya mesti langsung mainin. Ya, seenggaknya gue inget chordnya ini. Oke. Tapi pernah gak Om Cok direkam di tape kaset bekas terus lu setel tape di record gitu langsung? Pernah. Pasti pernah tuh Tiban. Demo pertama netral yang gitarisnya gue. Kancut itu? Itu pakai kancut itu pakai gitu. Itu biasanya kaset yang paling sering dikorbanin ini kaset les bahasa Inggris. Gue gak tahu deh Eno dapat kaset les bahasa Inggris. Iya, bener. Masukin kaset, kompo segede gini doang, taruh di tengah antara drum, bass sama gitar, amplinya taruh tengah, seret. Terus kasih ke label. Kasih ke label. Gue masih inget Jerry Bidara tuh orang. Itu demo kancut tuh. Gokil. Kasih kan terus pasang. Untung sukses nih. Dia datang terus dia bilang, nih demo lu nih katanya. Iya demo yang baru nih, gue pasang nih biar lo semua denger nih. Pas kan ya ampun Tuhan. Lo semua ya katanya. Nih lu lihat band-band lain kasih mat, ada CD-nya, lu ngasih kaset gini doang. Daripada pusing gue lu langsung rekaman aja lah gitu. Iya. Strateginya. Iya langsung ACC. Iya, udah deh rekaman yang bener aja. Gue bagus sama Enok langsung rekaman. Ya udah ayo rekaman. Gas. Jadi kancut. Oh gitu. Untung meledak ya. Tapi emang begitu gue kebiasaannya. Rata-rata. Bertualang itu menjadikan kita banyak belajar. Belajar bersahabat dengan alam. Belajar mengolah banyak rasa. Belajar memaknai setiap perjalanan. Dan temukan rasa super yang baru. Ini kreteknya super. Jarum Super Espresso Gold. Tapi dari semua genre yang kalian mainkan, bahkan kalian bikin musiknya, paling suka sebenarnya sama apa? Kalau boleh milih salah satu. Rock sih gue kalau harus milih genre. Rock? Iya sampai mati gitu. Agak lumayan luas dan gue merasa nyaman lah. Di rock. Mau bikin rock fusion kayak, mau dibikin rock alternatif. Atau rock 80s, new wave kayak apa segala macam rock masih ada gitu. Bisa kemana-mana ya. Iya. Jadi gue masih enak lah nyaman maininnya. Tir? Kalau gue sih punk rock kali ya. Punk rock? Kalau gue. Kenapa? Bisa punk rock juga. Maaf. Iya. Bisa main rock juga. Maaf. Dari punk rock tuh gue bisa main semua jenis musik soalnya. Iya. Kan gue nguliknya kayak
dulu Blink gitu. Terus sekarang main di Jimmy Jazz, main Trashcore gitu-gitu lah. Iya, Oh, iya. kayak gitu. Benang merahnya masih ada lah Benang ya. merahnya ya. Oke. Gue gak tau kenapa kalau rata-rata ya temen gue yang ngulik punk rock itu. Main hardcore bisa, main ini bisa. Ada yang metal, si Derek. Dulunya ngulik punk rock, sekarang main gitarnya jago banget gitu. Iya. Gila tuh. Calon penerus Ai. Iya bener. Tapi kalau misalnya ngomongin project-projectan kalian, pasti kan tingkat kesulitannya beda-beda. Yang paling berat atau yang paling susah, itu yang mana? Rejected Kids. Kenapa? Itu gue main skate punk technical gitu. Itu benar-benar emang mainnya tuh kayak duk-duk gitu-gitu. Ketukan-ketukan cepet, cuma gitarnya agak ke teknikal gitu. Oh. Terus gue sambil nyanyi. Waduh. Gitu. Nah itu menurut gue paling susah sih menurut gue. Untuk menjaga konsistensi temponya, Iya, fokus lo main gitarnya, fokus sambil nyanyi. Iya, terus kayak banyak double Iya. lead gitu. Terus gue gak ada yang ngebantuin kan nyanyi gitu. Oh. Jadi gue bener-bener cuma sendiri nyanyi gitu. Lu Cok, yang paling susah yang mana? Entrel nih lagi susah. Lagi susah. Kenapa? Susah ngumpulnya. Tapi kan berarti artinya personalnya pada sibuk. Sih entah ngapain sih. Oh, mungkin. entah ngapain ya? Enggak. Kayak disibuk-sibukin nih gitu. Kayak apa ya, gue ngerasa ya itu apakah kita udah busuk atau gimana. Gue sih ngerasa kayak terakhir kan bikin album Let's Go tuh kayak nggak nendang lah. Apa memang mungkin gitu emang susah ngelawan hit sendiri gitu loh. Ya itu sih yang menurut gue sampai sekarang kesusahan untuk nyari bentuk berikutnya si Entrel tuh harus ngapain. Makanya lo bilang bikin hits itu tuh ya salah satu Iya gue goals lo harus, ya. iya harus apa seenggaknya gue latihan lah. Latihan produce. Ya. Buat ntar mungkin ada saatnya si Entrel pada udah anget semua nih. Yuk kepengennya ya. Iya. Cuman kita lihat alam aja ntar ceritanya seperti alam apa. lain ya. Iya. Ntar ke WC dulu yang satu ya kan kita gak tahu. Tadi kalau petir waktu pas cerita yang dia tadi sama si Bagas Encek lagi nongkrong di studio doang, tiba-tiba diajak ngisi drum dan berjalan 12 lagu, lancar kayak effortless lah gitu. Lu yang kayak prosesnya menurut lu paling gampang atau paling effortless yang mana? Paling cepet hampir semua sih cepet, termasuk Dead Squad yang kayak atlet itu kita. Dead Squad udah modern, rekaman pakai pita 2 inch. Cepet sih tapi repot ya. Cepet album kedua. Emang cepet cuman mesti ngulik. Tapi hampir karena ada punya banyak waktu untuk latihan ya. Oke. Terus dulu kalau ngomong ditarik mundur lagi, waktu gue sering nongkrong di Musika dulu ya kayak gitu, kayak cerita lo Tir. Lo ngapain? Gak ada. Mau duit gak? Mau. Ayo. isi ini lah gue sih ini gitu. Gas gitu ya. Iya main gope selalu. Iya. Hari itu Lumayan ya. banget. Hari tahun itu. segitu ya. Bayar kos-kosan alhamdulillah. Berarti sebenarnya semuanya cepet-cepet aja, semuanya Iya karena ada waktu effortless juga, latihan. ya. Terus kalau kayak si Petir kan mungkin satu tongkrongan gitu. Ya. Sama misalnya gue kayak sama Eno nyobongin nih gue ada lagu gini lu kirimin aja. Toto sore udah jadi. ya. Lu yang mana Tir yang paling cepat? Apa yang tadi lu ceritain? Si sama Bagas Encek? Hong sih yang paling cepet kalau Paling cepet? rekaman. Ya itu salah satunya. Ya. Tapi kalau band gue yang emang jalan gitu, ya Hong. Karena kalau Hong rekamannya itu kita live dulu bareng-bareng nih. Terus kalau ada apa tinggal di overdub aja. Overdub. Iya, Oh. gitu. Jadi itu cepet banget. Oke. Kita rekaman 16 lagu terus kita bagi-bagi buat berapa rilisan. Nah itu ngakalinnya salah satunya itu kalau susah ngumpul. Rekaman itu tuh, 16 lagu. Kiatnya tuh begitu. Itu gue pernah lakukan di Black Tip. Iya. Sekarang kemana tuh band tuh? Vokalisnya di New Zealand. Iya bener. Kalau ininya ya pindah ke sana ya. Iya, bener. Modal dia tuh ininya, motornya. Motornya bener, inisiatornya dia tuh Iya, ya. dia. Iya. Kalau misalnya ngomongin musik yang baru-baru sekarang, banyak orang-orang mungkin di umuran tertentu yang udah berhenti mendengarkan musik-musik baru. Musik-musik ya, misalkan kita bilang musik-musik Gen Z sekarang lah gitu. Kalian gimana? Masih ngikutin perkembangannya atau enggak? Apa gimana? Ada satu band bule gue kemarin lupa. Dia modelnya pakai topeng juga.
tapi musiknya sangat modern. Sleep apa gitu gue lupa. Baju bengkel pakai topeng apa ya? Bukan slip kenyot, bukan. Musiknya ada metalnya, tapi ada Sleep Token. Thank you, makasih. Itu hitungannya band baru. Band kekinian lah. Band sekarang lah ya. Gue nggak tahu dia lahirnya tahun berapa. Oh iya. Cuman gue lihat sih emang anak-anak sekarang yang dengerin Sleep Token itu. Terus menurut gue menarik karena genrenya nggak di satu genre, tapi banyak ada ya. popnya, ada metalnya, terus ada hip hopnya gitu. Ya. Explore banget lah ya. Iya, band Inggris ya kalau nggak salah ini lah. Soalnya kan kayak misalkan kita lihat ada potongan-potongan video si James Hetfield nonton Turnstile hafal gitu kan. Berarti mereka masih ngikutin banget gitu kan sama perkembangan musik yang sekarang gitu kan. Lo gimana Tir? Kalau gue band-band lokal sih justru. Oke. Merhatiin band-band lokal. Contohnya apa mungkin band yang menurut lo perhatiin banget atau lagi emerging lah gitu yang baru? Swallow sih. Oh Swallow, mantap. Swallow tuh kayak ini Bogor enak tuh banget dia. didengar ya, band Bogor ada ya. Band Bogor. Band indie rock. Tapi dia bukan band Gen Z sih. Sebenarnya bukan, tapi bandnya baru kan. Bandnya ya dibilang. Band Bogor yang gue tahu itu aja kemarin Johnson. Oh iya Johnson ya. Johnson juga udah lama kan itu. Johnson hitungannya udah tua deh berarti ya. Si Swallow lebih baru daripada Johnson. Johnson tua loh. Soalnya lebih baru. Bukan gue doang berarti. Tapi gue setuju kalau misalkan ngomongin musik gitu ya, yang sekarang terlebih lagi musik lokal tuh emang lagi gokil banyak. perkembangannya Lagi beragam gitu. sih, Iya. Terus Genrenya beragam. Iya, betul. Artisnya atau bandnya tuh banyak banget. Kayak tiap bulan ada yang baru ya. Iya, acaranya bener-bener. dikit. Iya sih. Itu benar acara. Iya. Kalau dibandingin dari supply atau si performernya, iya acaranya dikit. Benar. Gak kayak sebelum pandemi ya, memang setelah pandemi belum inilah ya, belum balik lagi. Iya. Cuman kalau menurut gua sebelum pandemi itu band banyak, event banyak. Iya. Jadi semuanya kedapetan. Iya gitu. Iya. Sekarang bandnya makin banyak dan bukannya band jelek-jelek, band bagus-bagus Bagus. semua. Iya, betul, Cuman betul. Eventnya eventnya segitu kurang. aja. Iya, Iya, betul. Atau mungkin venue-nya pun juga gak bertambah gitu ya. Iya, Mengakomodir ya. Betul. Iya. Ini sekarang ada kayak apa ya? Analisa soal konsumsi musik ini kalau tadi kita ngomongin soal Gen Z ya. Jadi katanya sekarang tuh ada habit yang bergeser dari Gen Z di mana mereka tuh balik mengkonsumsi rilisan fisik. Oke. Vinyl, CD gitu-gitu. Atau mungkin nantinya ke Walkman segala macam. Gunanya untuk mereka bertujuan untuk kayak pemberontakan sama musik digital. Sama musik yang lo mesti berbayar tiap bulan, subscription base gitu-gitu. Dan juga melawan analytics. Gue gak mau selera musik gue tuh diatur dengan analytics. Oh iya. Kan sekarang misalkan kayak di Spotify itu kan punya Discover Weekly tuh. Jadi ketika misalnya lo nge-like atau nge-save beberapa lagu, Discover Weekly lo akan kurang lebih ngikutin itulah gitu. Nah justru sih ada Gen Z ini yang gak mau digituin. Kan dulu kayaknya kalau misalkan orang yang punya vinyl, CD atau kaset Walkman, kan gue dengerin terserah gue aja. Iya. Gue mau dengerin kapanpun dan sampai kapanpun juga ininya jangka waktunya itu jadi milik gue. Sedangkan kalau digital kalau gue berhenti langganan musik nggak jadi milik gue. Nah pandangan kalian gimana? Bagus sih menurut gue. Bagus banget kayak gitu. Jadi rilisan band-band gue laku lah, ada yang beli. Nah karena banyak juga yang band hidup dari situ kan. Iya si 11-12 itu finalnya 30 menit sold out. Oh iya. Iya, 500 pieces. 500. Gokil. Itu kayak anak-anak tuh kayak beneran nih. Setengah jam ya. Iya, setengah Gokil. sold out. Nah, itu kan berarti yang Gen Z setelah kita telaah gitu. Iya. Oh, ternyata yang beli emang yang pendengar-pendengar baru nih Betul. gitu. Maksudnya mungkin emang banyak yang ngincer audio lebih bagus dan tulisan yang fisik dan lain-lain, tapi mungkin juga ada yang alasan ini juga mungkin Iya, betul. Terus ada juga yang nggak punya player sih. Mereka koleksi aja. Ada juga betul. yang kayak gitu. Karena mungkin gue nyicil platnya dulu deh, ntar beli turntable, mixer lain-lainnya menyusul, gue nabung dulu. Iya, itu betul, banyak juga betul. karena mumpung lo lagi rilis. Betul. Ya kan? Ntar gue kehabisan lagi gitu. Iya. Lu gimana Cok dengan fenomena yang tadi gue bilang, menurut lu gimana? Sangat menarik sih buat memulai hal-hal yang baru. Walaupun sebenarnya musik-musik baru lu discovernya dari internet ya. Iya, betul. Iya kan, dari layanan streaming juga dari internet. gitu. Iya. Maksudnya bakalan akan menguntungkan lagi buat anak-anak band. Soalnya kan kayak di luar udah mulai ada movement nih. Kalau streaming music itu
nggak fair buat musisi. Ya. Apa hitungan dolarnya lah ya. Royalti dan lain-lainnya. Ya. Kalau memang trennya akan balik lagi ke situ, itu akan sangat bagus banget sih. Terutama buat kita ya di Indonesia ya, yang nggak ada kejelasan soal ini itunya. Orang bisa berantem kemarin gue lihat kan. Asli, gontok-gontokan. Iya. Tapi kalau sekarang mungkin masih menjadi fenomena, apakah nantinya bisa menjadi sebuah tren habit ini menurut lo? Bisa sih. Bisa ya? Soalnya kita punya maksudnya generasi yang sebelumnya punya kebiasaan yang sama juga, punya habit yang sama, beli barang-barang fisik. Bener. Beli CD lah, mulai dari kaset. Iya. Kalau gue sih dari kaset ya, belum vinil. Iya, sama itu kaset gue ya. Mungkin juga itu kaset, dari CD. orang tuanya juga bisa juga. Bener, kan? Orang tuanya ngumpulin kan. Gitu. Gue justru baru akhir-akhir ini ngumpulin vinil. Oke. Oh iya. Tapi kalau kaset sih hampir di Lego tuh mama gue di rumah. Ada kaset berapa lemari. Menemuin Dori dengerin juga kagak. Ini ada tukang rongsok nih, kaset-kaset mau ini gue bilang barangan baru. Harganya berapa sekarang? Enak aja lu gue bilang. Mau dikiloin. Tapi emang kalau kebiasaan itu balik lagi, gue sih mendukung banget. Iya. Tapi kan kalau misalkan tadi kita ekspektasinya berarti penikmat atau fans dari karya kalian berbuat seperti itu. Kalian sendiri begitu juga gak? Apakah lo suka dengan band atau artis tertentu lo beli rilisan fisiknya? Beli ya? Beli, gue juga kayak Lo gitu. juga beli ya? Emang pengen support atau lo pengen audionya lebih bagus atau gimana? Beli audio. Iya. Kalau lo audio ya? Kalau gue sih culture gue dari dulu kayak gitu sih. Emang ngumpulin ya? Ngumpulin rilisan fisik. Itu kayak mau berhenti itu kayak susah gitu. Akhirnya gue sampai sekarang ngumpulin kaset band-band yang gue suka gue beli-beliin gitu. Oke. Orang rumah komplain gak? Enggak. Kayaknya soalnya yang kiri gue dikomplain ya. Tapi baru-baru ini kan vinyl tuh harganya juga lumayan kan. Terus kalau gue bawa balik vinyl ada sih yang komplain. Ini investasi sayang. Aku jual lagi mahal loh harganya. Yang itu saya belum ketahuan. Soalnya ada temen-temen gue gitu yang taruh di studio. Iya, koleksi platnya udah banyak. Jadi dia double gitu ya. Gue titip di tempat lo dulu dong. Ntar kalau misalkan lo main ke rumah bilang lo pengen gue pengen dengerin plat gue dong. Iya. Nebeng di rumah lo. Ntar ketinggalan apa gimana. Tapi itu sebenarnya punya dia. Masih punya rumah. Misalkan lo main ke rumah gue. Gue nitip gitu ya. Gue punya vinyl baru misalnya 5. Gue titip di lo dulu Tir. Ntar kapan kita janjian lo ke rumah gue. Seakan-akan itu plat lo. Terus lo denger-dengerin ketinggalan udah pegang aja dulu deh. Itu punya gue padahal. Biar visa approve aja. Udah ada yang begitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada. Kawan-kawan dekat juga lagi. Tapi emang jumlah platnya juga udah ribuan Pak. Oh iya. Oh yang kayak gitu mungkin ya. Iya. Kalau gue sih masih belum segitu. Udah ada yang tinggi gitu tuh. Jadi sekarang kita minta opini kalian ya sama sosok musisi yang kita tampilkan. Ini kalau misalkan Super Friends dengerin kita di Spotify, lo bisa ngarah ke Mau dateng nih. YouTube-nya YouTube-nya Super Talks. Lo bisa lihat nih gambar yang kita maksud tuh siapa. Ini kayak kalian juga. Dia banyak proyekannya, multi instrumentalis juga ya kan. Yang pertama adalah Dave Grohl. Kira-kira bagi waktunya gimana dia ya? Dia tuh menurut gue salah satu proyekan yang jeniusnya adalah si Probot tuh. Dimana dia ngajakin musisi-musisi yang dia idolain dari zaman dia kecil. Iya, Probot. Direalisasiin ketika dia udah jadi Dave Grohl yang kita tahu. Tapi bikin studio dulu Pak. Oh ya pasti dong. Harus ada Pak. Gue dia bikin studionya kan untuk project itu kan. Gila. Itu gue sampai miskin banget nih orang. Itu lu dari, kalau kita ngomongin Dave Grohl kan karyanya banyak banget segala macam. Lu dari karyanya dia, ambil satu yang paling lo suka apa? Nirvana sih. Masih ya? Iya. Ya Foo Fighters bagus. Pasti. Cuman dia jadi drummer gimana ya buat gue. Kayak gak ada yang ngalahin langsung ya. Almarhum si siapa? Taylor Hawkins aja dibilang lo deh yang main gitu. Gimana rasanya lo menjadi drummer di band yang ada drummer terbaik dan dia gak main drum gitu kan. Taylor Hawkins pernah ngomong gitu. Iya, gila. Lo gimana Tir? Milih satu proyekan Dave Grohl? Sama sih gue Nirvana juga. Nirvana tetap ya?
Karena gue juga main drum salah satunya gara-gara dia juga kan. Dia kan main ngisi drumnya buat Kotsa kan. Buset deh kalap banget juga. Belum yang film-film yang dia ngisi drum tuh. Iya, Sama Jack benar-benar. Black. Iya bener. Si Damn Crooked Vultures itu kan dia juga main drum. Ya kan itu juga gila banget sih. Yoi. Drummer gokil sih dia, drummer gokil. Lanjut image kedua yaitu Damon Albarn. Nah ini kan dia juga proyeknya banyak ya. Gorillaz lah apa segala macam lah. Lo juga kalau suruh milih proyekan dia yang lo paling suka yang mana? Blur. Tetap Blur. Tetap ya. Sama. Betul lah sama. Walaupun dia pas datang ke Jakarta sorry Gorillaz banget seneng. soundnya Seneng aduh kecewa Kurang, lagi. Yang 2013. Gorillaz ya. seneng Iya. sih, gue seneng banget Gorillaz. Gorillaz Cuman, tapi visinya bagus sih. Benar. ya, cuman dia di Gorillaz tuh menurut gue konsep. Oh iya. Iya konsep. Dari dia pertama kali muncul visual doang kan juga Konsep. Sampai banget. live-nya. Iya. Itu luar biasa, cuman Iya. Blur. Waktu itu kan Cuma Blur. waktu itu kan waktu pas Gorillaz pertama kali manggung dengan visualnya dia reveal orang-orangnya kan juga wah Iya, heboh iya. kan. Karena waktu itu kan dia manggung cuman kayak digital doang aja. Personilnya nggak dikasih Nggak lihat. kelihatan. Iya. Lanjut berikutnya Mike Patton. Nah, ini kalau misalkan Super Friends yang belum familiar atau nggak familiar mungkin lo bisa kulik nih ya. Karena Gue dia lupa satu apa projectnya dia yang bagus banget ya. apa kan kalau misalkan ngomongin Faith No More ini yang paling paling common lah ya, paling Mr. familiar lah ya. Bungle. Ya. Ada tuh situ, Mr. Bungle. Ada nggak yang lo suka atau lo ikutin juga proyekannya dia Cuman dua, Mr. Bungle sama Faith No More? Lo Gue nggak ada. nggak ikutin ya? Heeh. Faith No More Gua juga nggak ikutin. sedengar-dengarnya aja. Fate gitu No ya. More cuma tahu kaset bokap gue tuh. Dulu Mr. ada. Bungle juga gara-gara Bonnie gue. Iya. Sekarang kan musiknya juga kayak apa ya, nggak ada satu genre yang bisa disematkan ke dia gitu yang Iya, heeh. apaan ya udah bias banget gitu genrenya. Iya sih, dia multi genre juga sih dia. Punya banyak impian. Iya, ya kayak samping kita juga nih. Genrenya banyak banget juga. Punya banyak impian berarti. Iya. Lu ada nggak, Tir, genre musik yang lu suka, tapi lu belum kesampaian bikin bandnya atau bikin proyekannya? Metal. Belum punya lo metal ya? Enggak, gue nggak bisa shredding gitu-gitu. Oh. Gak perlu shredding. Ya, tapi bisa kayak mungkin fastcore, grindcore masih bisa mainnya. Masih bisa. Heeh. Oke. Cuma kalau yang, tapi gue pengen banget bikin band metal kayak Sayopus. Itu gue suka banget. Gak tahu lagi gue. Itu technical gitu-gitu. Itu kayak pas Lo di ajakin album. Derek pas tuh. Iya, benar. Jangan ganti lo. Iya. Itu. Mainnya kayak balawan. Oh. gitu. Ribet Tapi nggak bisa. banget ya. Gue suka dengerinnya aja. Iya, Sayopus ada. Lo, Cok, Itu gua pengen ada banget. Gue Genre yang lo doyan tapi lo belum sempet atau belum kesampaian aja nih. ini sih perdijayan ini sih. Perdijian ya? Yang pengen Tech house ya? di techno dan tech house dan mungkin musik digital lainnya gitu yang pengen gua, yang sedang pengen gua dalamin sih. Di Perdijian goals lo apa, Cok? Tomorrowland. Wah, Coki ada di Flyers Tomorrowland. Gila, itu bapaknya siapa turunin? Itu krunya udah nongol, enggak deh dia main deh gitu. Anaknya di sini Pak. Ya punya rilisan juga. mimpi-mimpi, punya rilisan. Lebih untuk awal sih gue stepnya lebih pengen ke karya dulu lah. Kalau misalnya ada bonus bisa main ke event-event besar ya alhamdulillah enggak, ya. gitu. Tapi untuk sementara Rilisan lebih tetap ke ya. lebih ke karya dulu. Oke. Kalau kita berandai-andai nih, ngayal aja. 10 tahun dari sekarang, kira-kira kalian, kan kita pasti pengennya kalian tetap Masih tetap hidup. berkarya. Amin. Masih hidup. Dan masih tetap berkarya juga, Cok. Iya. 10 tahun lagi kira-kira lo bakal bikin karya seperti apa? Apaan lagi yang belum? 10 tahun lagi mudah-mudahan gue masih hidup, masih ngeband. Terus udah ngeband doang gitu. Jangan ada kerjaan lain. Udah financial freedom dari kerjaan kantoran lah ya. Udah dari band aja ya. Oh, mantep tuh. Ya semoga ya. Iya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Di luar sih banyak yang begitu, kenapa di Indonesia jarang malah. Nah itu tuh. Musisi-musisi indie yang ngeband tok. Iya. Nah di sini tuh kayak apa ya? Berat, Pak. Industrinya mungkin Harus ya. agak hustle Ini. sih memang. Benar, Iya. benar. Harus Iya, nekat juga kali ya. Nekat udah pasti. Iya. Nekat udah pasti. Udah ya. pasti. Hustle Wajib kewajiban, juga. iya. Iya asli gue. Bener. Iya. Betul. Lo, Cok, 10 tahun dari sekarang? pengen producing gue. Pengen tetap
punya karya producing itu aja sih. Dan ya itu siapa tahu bisa jadi hits gitu. Oke. Amin. Amin. Kita juga pasti pengen lah masih lihat kalian berkarya. Amin. Kalau petir mah 10 tahun lagi masih aman. Cuma yang kita pengen banget sih Masih ngeliatin. seger loh Mas. Kan ada yang bilang tuh seni itu panjang, hidup itu pendek. Bener. Jadi seni itu kalau orang yang nggak ada, seninya Immortal. tuh, iya. Benar. Nah ini mungkin buat super friends yang juga pengen gitu atau udah kecemplung seperti kalian. Berkarya, genre musiknya beda-beda, bahkan jauh gitu. Ada saran gak? Ngotot sih. Itu aja. Yang barusan harus terima kondisi tertentu di Indonesia tuh harus hustle, harus ngotot, harus nekat. Udah. Kalau lo nggak punya itu sih kelar ya. Aduh, Iya. Susah ya. Mendingan apa kek? Ya mungkin udah kerja kantoran aja kali ya. Apa kayak gitu Iya. yang Ngotot ya. harus ngotot, harus. Karena nggak mudah juga Nggak pasti. ada yang bisa, nggak ada yang bakalan ngasih lo kesempatan ini, nggak ada kalau lo nggak ambil sendiri. Nggak ada yang ngasih lo di piring nih, kayak kita kecil nih makan lo makan pagi, makan Suapin siang, nggak ada. disuapin nggak Iya, ada. iya. Makin kesini makin keras. Kalau gue lihat anak-anak sekarang. Jadi lo harus ngotot dan harus berani, itu aja. Ada tembok ya bongkar aja, tabrak aja. aja. Iya. Urusan ntar itu polisi apa enggak. Kriminal. Kalau gue cuma nambahin satu aja, ikhlas aja. Ikhlas ya. Aduh bener juga. Satu nambahin Iya. satu dari Iya. kan kita udah ngotot. Udah ngotot tapi berusaha, ketika di udah luar semuanya. jauh dari atau mungkin tidak sesuai ekspektasi ya udah ikhlas Iya, aja gitu. ikhlas. Yang penting lo udah Jadi berusaha. kita tetap punya pondasi kan. Iya. Gitu. Besoknya ngotot lagi. Ngotot lagi. Setuju. 500 vinil mah ikhlas lah, Cok. Setengah jam. Bikin lagi apa besok? Bikin 1000 paling sejam. Udah 1000, udah 1000. Udah 1000 sekarang. Oh. Sejam lakunya ya. Laris manis. Petir thank you banget. Coki Thank juga you, thank you thank you, banget. Rio. Semoga tadi kalau Thank you, misalkan Tir. pertanyaannya 10 tahun lagi kita masih pengen lihat mereka berdua masih Amin. berkarya lah ya. Iya. Dan amin. ya tadi tuh sarannya kalau misalkan emang lo pengen seperti mereka juga, nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan, ngotot, ikhlas. Ikhlas. Thank you banget Super Friends sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Super Talks. Nama gue Rio Wicaksono. Tirsa Putra. Coki Bolomeyer. Kita pamit dulu. Thank you. Dadah. Bye.